Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Ferdian dengan NIP 5017241015. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ADD untuk mensimulasikan anak aliasing. Di sini saya menggunakan Python untuk membuat simulasinya. Pertama-tama, seperti biasa, kita import terlebih dahulu library-nya. Sini kita import library. Library yang akan kita gunakan yaitu library NumPy dan juga Matplotlib. Oke, import saja. NumPy SMP. Oke, seperti ya sudah, kita coba kan. Kita pilih channel terlebih dahulu yang akan kita gunakan. Nah, jika sudah, kita tuliskan parameter apa saja yang akan kita gunakan pada pengolahan kali ini, pada simulasi kali ini. Di sini dari parameter sinyalnya, kita akan menggunakan dua sinyal, yaitu untuk sinyal di sini sinyal frekuensi rendahnya kita gunakan 10 Hz saja. Kita namakan flow 10. Lalu untuk sinyal frekuensi tingginya kita gunakan 50. Sini kita kasih aja biar kita tidak lupa frekuensi sinyal. Ini frekuensi sinyal asli yang kita gunakan 10 dan 50. Lalu untuk waktunya kita mulai dari 0 dan kita akhiri di 1 detik. Jadi untuk sinyalnya ini selama 1 detik nantinya. Selanjutnya kita masukkan sampling frekuensi yang akan kita gunakan untuk membuat visualisasi samplingnya, untuk membuat visualisasinya nanti apakah terjadi aliasing terhadap data itu atau tidak, terhadap frekuensi aslinya. Frekuensi di sini kita menggunakan 3 sampling frekuensi, 5 fs1 yaitu 20, fs2 nya itu kita buat 100, di mana 20 ini adalah nilai minimum dari frekuensi flow agar tidak terjadi aliasing. Ini didapatkan dari kesamaan Nyquist atau teorema Nyquist, di mana sampling frekuensi minimal 2 kali dari sampling aslinya. Lalu untuk fs2 itu dari minimal agar tidak aliasing untuk frekuensi f high-nya itu 50. Dan yang ketiga kita gunakan yaitu 4, yaitu 40 saja.
Agar kita bisa membandingkan bagaimana jika hasil kita menggunakan sampling frekuensi yang di bawah dari sinyal di bawah dari 50, tapi juga di atas dari batas sampling minimum untuk reflow dan di bawah dari sampling asli dari frekuensi asli dari nilai 50 ini. Lalu untuk selanjutnya kita simulasikan sinyal kontinu aslinya. Itu sinyalnya kebanyakan impedance dan score stop hingga TN-nya jadi 0,1. Nah, seperti ini. Jadi data ini akan sinyal kontinunya akan dimulai dari detik ke 0, yaitu testarnya, dan akan berhenti di detik pertama, yaitu akhirnya, dengan ada 10.000 datanya akan berbentuk 10.000 gelombang itu. Frekuensinya akan 10.000. Di setiap 10, ada 10.000 per detiknya. Coba lalu kita buat gimana jika sinyal asli kontinu. Gimana jika flow-nya kita masukkan dengan ke mesin ini dengan menggunakan itu sama dengan reduksi 2 kali 2 NP dikali dengan lalu dikali dengan frekuensinya. Ini untuk yang frekuensi rendah. Lalu jika untuk frekuensi tinggi, rumusnya sama saja, hanya kita ganti di flow-nya saja. Kita high saja. Dan juga high. Agar tidak tumpang tindih.
Kita cek dulu apakah berhasil. Kita cek kodenya apakah berhasil. Oh iya, ini belum kita selesaikan. Nah, untuk kode sinyal nantinya berhasil, kita coba terlebih dahulu. Kita lanjut ke kode untuk kita masukkan fungsi samplingnya. Kita masukkan titik sampel dari sinyal kontinunya. Lalu agar lebih mudah untuk membuat samplingnya, agar tidak terlalu panjang juga kodenya, di sini kita definisikan sampel sinyal yang akan kita gunakan. Kita masukkan fungsi sampling. Fungsikan sampel sinyalnya sebagai graph signal fs. Titik. Lalu kita jalankan, kita beritahu interval antara sampelnya, yaitu square s sama dengan image kita di t start n dan n plus 1 per fs, di mana nanti fs yang kita masukkan sebagai ini frekuensi samplingnya, 1 per fs. Lalu juga ada kita gambarkan sinyalnya, yaitu y, sinyal samplingnya, plus underscore np.sim, 2 underscore 2 np.p, dan underscore s, sesuai dengan sampling yang tadi kita gunakan nanti.
kandungan fx signal sudah. Nah, kita bertanjung berulang. Kita gunakan fungsi return minus s ya underscore yes. Kita coba pula hasil. Kita maximum so, jadi kenapa yang tidak bisa? Oh, sudah saya bisa baca. Nah, tadi kenapa tidak bisa karena kitanya ini di luar dari dev, jadi ya kan harus di terlebih dahulu. Akhir code masih bisa berjalan. Terlanjut. Nah, lalu kita generate semua sampelnya agar fungsi definisi fungsi sampel yang sudah kita buat sebelumnya bisa berjalan. Lalu kita bisa melihat plot-plot yang sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Kita gunakan untuk kita coba terlebih dahulu. Untuk yang 10 Hz itu dimulai dari dengan T-nya 10, fs 20, E10, diskon fs 20, masukkan sampel signal suatu signal di f diskon low, lalu fs1 yang telah kita definisikan di atas ini. Ini untuk frekuensi 10 Hz dengan fs 20. Kita tandai fs-nya 20. Nah, begitu juga dengan yang lain, sama code-nya sama, tapi skip. Tapi di sini dibedakan sesuai dengan fs yang kita gunakan. Di sini fs-nya 100. Di sini juga 100. Di sini 100 itu fs 2. Di sini kita tanda saja biar tidak rancu. Begitu juga dengan yang ketiga ini. Lalu yang ketiga.
Coba kita apa ada inputnya. Nah, jika sudah, ini sudah bisa menghasilkan plotnya. Ini agar tidak terlalu lama. Ini plot sinyalnya. Untuk plot sinyalnya saya salin dari yang sudah saya punya. Ini, oh ya, ini sudah saya punya. Nanti di sini akan menghasilkan plot dari sinyal kontinunya, lalu dengan fs-nya juga. Ada yang saya ganti. Itu saja. Ini untuk yang nanti. Nah, kita sini ada yang kurang. Oh iya, di sini harusnya. Oh ya, di sini saya lupa. SCPI dot plot. Kita ulang dari awal iklannya. Berhasil, berhasil. Oh iya, di sini namanya berbeda. Ini saya tekon. Ini juga, ini juga, lalu ini. Dan sudah. Coba kita lagi. Nah, ini hasilnya untuk yang sinyal simulasi radiasi untuk 10 Hz. Dilihat ini untuk sinyal aslinya awalnya yaitu 10 Hz. Lalu ini untuk kita gunakan simulasinya. Nah, dengan menggunakan 20 Hz frekuensi sampling ya, yang merupakan Nyquist batasnya terlihat semua mendekati. Sudah tidak terlalu jauh, masih belum terlihat seperti sinyal aslinya. Lalu jika kita menggunakan yang lebih tinggi lagi yaitu frekuensi sampling 100, hasilnya sudah sangat mendekati dengan sinyal originalnya. Sudah terlihat ini ada lembahnya, lalu ini ada bukitnya. Terlihat di sini dengan jelas, sama seperti ini. Begitu juga dengan menggunakan frekuensi sampling 40. Di sini juga terlihat jika dibandingkan dengan yang kita menggunakan 20, di sini terlihat lebih jelas bahwa ini sudah mulai membentuk lembah dan bukitnya. Nah, lalu kita lanjutkan ke yang 50 Hz. Untuk 50 Hz kodenya tidak jauh berbeda, hanya kita ganti-ganti saja. Enggak ini ya, sampling kode ini kita gunakan saja salin. 50. Baik, ini juga. Baik, baik.
50, 50. Ada tidak tumpang. Ini lagi 50, 50, 50. Jualan berhasil. Kita plot sinyalnya. Kalau sama seperti tadi, plot ini hasilnya. Kita jalankan. Nah, ini untuk sinyal aslinya, sinyal kontinu aslinya jika 50 Hz. Nah, jika kita gunakan frekuensi sampling 20 Hz, di mana itu kurang dari 1 Hz, yang di mana itu batas Nyquist-nya, yaitu 2 kali dari frekuensi asli, sinyal tidak membentuk seperti frekuensi aslinya, tidak menunjukkan hasil sesuai dengan frekuensi aslinya, di mana ini juga jaraknya terlihat lebar sekali, tampak seperti 30 Hz. Nah, jika kita gunakan sesuai dengan 4 frekuensi Nyquist-nya, yaitu 2 kali dari frekuensi aslinya, sudah lumayan aman, tapi masih rentan noise, sama seperti yang gambar sebelumnya. Jika fs-nya sesuai banget dengan batas minimum Nyquist-nya. Nah, lalu jika kita gunakan fs 40, tetap terjadi aliasing, yang kita lihat plotnya ini tidak menggambarkan secara benar bagaimana sinyalnya itu. Titik-titiknya sangat rancu, jadi ini tidak sesuai dengan sinyal aslinya. Tapi jika kita lebih disesuaikan lagi, nilainya seperti gimana? Jika ini kita ubah menjadi misal jadi 500. Kita dulu. Lalu ini sekali FSR. Nah, jika FSR 500 ini sangat mendekati dengan bukit dan lembahnya. Lihat di sini sudah hampir mirip dengan yang ini, yang aslinya kan. Ini terlalu kecil, terlalu besar. Set sini sudah mirip seperti ini. Jadi semakin besar frekuensi sampling yang digunakan, itu hasilnya akan semakin bagus dan tidak terjadi aliasing, tampak seperti itu. Jadi jika menggunakan frekuensi yang lebih besar, lebih kecil, kemungkinan aliasing dan akan menunjukkan seperti sinyal kontinus aslinya. Gitu. Kita kembalikan ke bentuk awal. Itu saja. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan jika ada saran atau
apapun untuk memperbaikinya silakan saja di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.